berkumpul. Kenapa saya senang? Karena di sini saya ketemu semua kawan-kawan seperjuangan, ketemu para ulama, para habaib, para kiai, para aktivis, pimpinan ormas, pimpinan pondok-pondok pesantren. Kalau saya sebutkan satu persatu 2 jam nggak cukup. Saking banyaknya tokoh yang hadir. Belum lagi di sini alhamdulillah ada pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara, ada dari MPR RI-nya, ada dari DPD RI-nya. Ini betul-betul satu reuni yang sangat membahagiakan. Dan tentunya yang paling membahagiakan sekali bertemu dengan umat yang sudah lama kita tidak berkumpul. Dan kumpulnya umat pada hari ini menunjukkan bahwa kita semua masih tetap istiqomah. Amin. Untuk menegakkan Islam di Indonesia. Amin. Takbir. Baik ya kawan, tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Kembali kepada peristiwa aksi 212 pada tahun 2016. Saat itu saya menyampaikan khutbah Jumat 212, di mana saya tekankan di sana dan ingin saya ulangi kembali tekankan pada saat ini bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Tolong seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, wabil khusus para mujahid dan mujahidah 212, tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam bahwa ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Karena ayat suci adalah wahyu ilahi, kalam ilahi Rabbi, yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, yang wajib untuk dipatuhi, ditaati, harga mati. Sedangkan ayat konstitusi adalah produk akal basyari, hasil musyawarah sesama manusia dengan menggunakan pengetahuannya yang wajib sejalan dengan ayat suci. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci ya. Karena itu saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam, jangan pernah mundur untuk menegakkan hukum Allah, jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah, saudara, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang? Siap berjuang? Baik. Berikutnya sesuai dengan tema bahwa reuni 212 kali ini yaitu bertemakan revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Indonesia berkah, berkah, saudara. Kunci keberkahan itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran Al-Karim. Faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quran, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk daerah-daerah dimanapun berada, saudara, amanu wa taqaw, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan lafatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakah, aneka ragam keberkahan minas sama'i wal ardh, baik keberkahan yang diturunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari dalam bumi, saudara. Ini janji Allah. Jadi kalau kita mau Indonesia berkah, ya beriman dan bertakwa. Nah, beriman bertakwa itulah maksudnya kita tunduk kepada hukum Allah. Baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara di mana. Tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman, bertakwa, Allah kasih berkah. Jadi jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah dilecehkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditinggalkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau Al-Quran dilanggar. Nabi tegas mengatakan dalam satu hadisnya, di mana kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'ala al-Qur'ana amamah
wadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a dhahrihi saqahu ilan nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Sebaliknya, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia tidak peduli dengan hukum Al-Quran, dia lecehkan Al-Quran dan tidak mau pakai Al-Quran, saudara, hati-hati. Neraka jahanam menanti dia untuk Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di kepemimpinan baru saat ini yang terhormat, yang sama kita hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara, bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Amin. Jadikan Indonesia ini berkah. Kami akan seluruh rakyat akan dukung Bapak kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul. Betul? Takbir. Dan sekali jangan pernah mundur ya, nah baiklah. Berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga ya, alhamdulillah Pilpres sudah selesai, Pilkada sudah selesai, Pilkada serentak sudah. Jadi jangan lagi ke depan ini baik Pilpres maupun Pilkada memecah belah kita. Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan, saudara, berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, sesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita, saudara, masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, saudara. Jangan berpecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah? Jangan mau lagi kita diadu domba. Setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Kita beda-beda pendapat, tidak apa-apa, saudara. Hanya saja kita mengingatkan semua, saudara, di dalam memilih pemimpin, jangan lupa jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin. Yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita tidak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung memilih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak, ya kawan. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul. Betul? Betul. Baiklah, terakhir, saudara, yang ingin saya ingatkan di sini bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Betul. Tapi mereka harus dituntut bertanggung jawabannya. Setuju? Itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat
kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Setuju. Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Gak peduli siapapun dia, saudara. Gak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir. 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 Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Amin. Agar mampu mensejahterakan rakyat. Agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umarat dengan ulama. Dan kita mohon kepada Allah di barakatul Fatihah agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimujizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sejauh-jauhnya. Sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Wa Allah Subhanahu wa ta'ala yubarik li hadhil bilad wa an yubarik li rais hadhil bilad wa an yubarik li ra'iyyati hadhil bilad wa an yaj'al hadhil bilad biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'munatan maqiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab. Ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi sekali lagi pemerintahan baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang nggak berhak dipuji, saudara. Jangan. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlaskan dengan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah akhirnya saya mau umumkan sebentar. Duduk sebentar. Nah akhirnya saudara saya mau umumkan insya Allah hari Kamis besok, insya Allah di pesantren Markas Syariat Mega Bendung dimulai dari jam 8 pagi sampai zuhur kami akan mengadakan haul syuhada 6 santri FPI yang dibunuh di KM 50. Jadi kami akan mengadakan haul syuhada di sana, saudara. Nah, bagi mereka yang berkesempatan untuk hadir silakan. Undangan dibuka untuk umum. Hari Kamis besok tanggal 5 Desember. Nah, kami adakan karena memang kejadiannya tanggal 7 Desember. Kejadiannya tanggal 7 Desember. Jadi kita akan gelar haul 6 syuhada di sana. Tentunya peringatan haul ini bukan sekedar untuk mendoakan, tapi sekaligus juga untuk kita mengambil ibrah. Dan ditambah lagi untuk tetap mengingatkan kita bahwa persoalan ini belum tuntas, belum selesai. Betul? Betul? Maka itu maaf. Kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf. Saya sedih, saya prihatin. Kalau kabinet yang dibentuk oleh Presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM 50, saudara. Karena ada beberapa orang yang diduga kuat terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa KM 50
justru duduk diangkat masuk dalam kabinet saudara. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini secara umum sudah bagus. Kabinet ini secara umum harus kita dukung. Kabinet ini secara umum harus kita bersupport untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya, keprihatinan saya. Ternyata kabinet tersebut, maaf, masih ada bau anyer darah KM50 sudah. Maka itu kita akan gelar haulnya. Insya Allah siap hadir. Insya Allah akan kita gelar saudara supaya KM50 akan terus kita usul sampai tuntas. Setuju? Setuju? Takbir. Allah Akbar. Akhirnya sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kali ini khusus ke Palestina ya. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Sambut. Dukung tidak? Dukung. Setuju tidak? Setuju. Takbir. Mudah-mudahan jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairan jazak ala muhadaratikum, masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa menggugah kita semua ya ikhwah. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita. Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman Israel durjana, dan bangsa Palestina bisa menikmati kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah Subhanahu wa taala an yarzuqa sya'bal Filistini fathan mubina wa nasran aziza wa khalasan jamila wa baladan amina wa imaman adila wa ila hadratin nabi. Allahumma shalli alaihi. Bismil Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Baik ikhwan, setelah saya tutup, ini akan dilanjutkan pembacaan doa penutup oleh Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Beliau nanti akan baca doa, kita aminkan dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan. Semoga doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf kalau kondisi saya memang terlalu lemah ya Pak. Kalau dokter melarang, saya bicara, saya keluar kena angin begini dilarang ya Pak. Tapi apa boleh buat, saya berangkat kemarin dari sana hari Kamis ya Pak, sore maghrib saya berangkat, tapi pagi hari sampai jam 1 saya punya panas tuh 41 derajat lebih. Jadi saya dimasukkan ke rumah sakit. Saya minta kepada dokter untuk berikan obat yang paling keras, paten, yang bisa menahan, menghentikan saya punya panas agar saya bisa melakukan perjalanan. Berhasil. Habis 3-4 jam saya diinfus yang itu. Jam 1 selesai saya langsung berangkat ke bandara. Kemudian langsung terbang. Ternyata di pesawat dari mulai terbang sampai turun luar biasa, menggigil, demam cukup hebat ya Pak. Tapi alhamdulillah sampai di Jakarta ditangani lagi oleh dokter-dokter kita. Setiap malam memang panas bisa mencapai 40. Lalu pagi begini nih mulai rendah. Nanti begitu siang agak mulai ringan. Tapi saya sudah periksa semua. Alhamdulillah, periksa darah, urin dan lain sebagainya semua bagus. Tapi insya Allah sepulang dari acara ini saya sudah janjian, saya akan langsung dirawat di rumah sakit untuk pemulihan.
Karena itu saya minta maaf, mungkin ke depan ini banyak yang sudah ngundang saya, banyak undangan yang tidak akan bisa saya datang sampai betul-betul pulih tenaga. Tapi itulah karena cinta antum semua, karena doa antum semua, dan karena rasa senang saya kumpul dengan para ulama, para kiai, dengan nadrah mereka, suara yang nggak keluar jadi keluar ya. Alhamdulillah, suara yang nggak keluar jadi keluar. Nah, tapi ini semua nadrah dari para habaib kita, para ulama kita. Terima kasih banyak para kiai, para ulama. Dan mohon maaf kalau dari tadi saya nggak mau selamat, bukan apa-apa. Satu selamat semua selamat, satu meluk semua meluk. Nah, akhirnya panas bukan turun dari 40 bisa 80 urusan. Nah, jadi tolong dimaafkan, tolong dimaafkan. Saya nggak biasa gini. Biasanya saya paling senang selamat sama ulama, paling senang saya pelukan sama ulama, paling senang saya cium jidat ulama atau saya dicium jidat saya oleh ulama. Nah, tolong hari ini saya nggak selamat, dimaklumi. Bukan sombong, tapi untuk mempercepat pemulihan. Nah, itu saja. Terima kasih. Akhirnya sekian dari saya. Hadirin Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jangan ada yang merak sampai